Cerita dibuka pada pukul 3 pagi ketika sebuah acara radio larut malam bernama Monday Midnight Talking, Monmith, sedang mengudara. Dua MC, dua komedian The Long Hopes, membacakan kiriman lelucon dari para pendengar. Di saat yang sama, seorang gadis SMA dengan rambut perak, Kurage Mizu, juga mendengarkan siaran itu. Dialog narasinya menyiratkan bahwa ia dan seseorang di luar sana merasa terhubung pada frekuensi yang sama. Di sekolah, kita diperkenalkan dengan Mimei Fukumori, siswa kelas 2 SMA yang sangat cerdas, rajin, kompetitif, menjabat sebagai ketua OSIS, dan selalu diberi pujian oleh teman-temannya. Ia unggul di bidang akademik maupun kegiatan lainnya. Namun ada satu hal yang tidak ia kuasai, komedi, lebih tepatnya membuat lelucon yang lucu. Malam itu Mimei diam-diam mendengarkan acara Monmith, berharap kiriman leluconnya dibacakan. Namun, leluconnya tidak pernah dibaca. Ia merasa sedih dan frustrasi. Ia mengakui bahwa dirinya buruk dalam humor, meski ia berusaha keras selama bertahun-tahun. Sebaliknya, kiriman dari pendengar bernama Il Potato selalu dibacakan dan sangat lucu. Mimei mulai berambisi untuk suatu hari diakui oleh Long Hopes sebagai seseorang yang lucu. Mimei menceritakan bagaimana ia menemukan acara Monmith saat belajar keras untuk ujian masuk SMP. Siaran itu menjadi hiburannya, dan ia bermimpi suatu hari bisa ikut menyumbang humor di acara tersebut. Walaupun ia mengirim banyak sekali kiriman, tidak ada satupun yang lolos. Namun ia tidak menyerah. Dalam sesi One-Liner Improv Corner, MC kembali membaca kiriman-kiriman lelucon dari pendengar lain, termasuk Il Potato lagi. Mimei semakin gelisah dan ingin setidaknya sekali saja lelucon hasil usahanya dipilih. Ia pun menulis Clincher Submission yang menurutnya adalah lelucon terbaiknya sejauh ini. Keesokan paginya di sekolah, Mimei yang kurang tidur berjalan ke kelas. Ia dihampiri oleh Kurage Mizu, gadis kecil pendiam yang satu kelas dengannya. Ternyata Mizu adalah sesama pendengar setia Monmith, satu-satunya teman sekelas yang ia tahu mendengarkan acara itu. Mereka membicarakan siaran tadi malam, dan Mizu tampak sangat nyaman berbicara dengan Mimei. Dalam percakapan kecil, Mizu tanpa ragu memuji Mimei secara frontal. Ia juga bercanda dengan gaya datar yang membuat Mimei salah paham. Namun jelas bahwa ia menikmati berbicara dengan Mimei tentang hal yang mereka sama-sama sukai. Radio larut malam Monmith. Mimei merasa lega karena ada orang yang bisa diajak berbagi kegagalan dan frustrasinya. Teman-teman kelas mulai berbisik. Mizu memakai gantungan kunci yang sama seperti pembina klub basket, sehingga muncul rumor bahwa ia punya pacar. Mimei jadi cemas apakah pantas baginya dekat dengan Mizu jika rumor itu benar. Namun Mizu sendiri tidak mempermasalahkan hal itu dan tetap ingin mengobrol dengan Mimei tentang radio. Mimei menyadari bahwa ia senang bisa terus berbicara dengan Mizu. Mizu juga terlihat nyaman berada di dekatnya, dan mereka memiliki minat yang sama yang membuat hubungan mereka terasa dalam frekuensi yang sama. Cerita berakhir dengan nuansa hangat, menegaskan awal hubungan keduanya yang saling terhubung melalui radio Monmith. Mizu mengatakan sesuatu yang membuat Mimei terkejut. Ia tidak bisa jatuh cinta pada siapapun, kecuali orang itu lebih lucu dari Il Potato. Mimei langsung terdiam, sebab ia tahu dirinya jauh dari lucu. Mizu juga menegaskan bahwa ia tidak punya pacar, mematahkan rumor yang beredar. Mizu mengatakan sesuatu yang membuat Mimei terkejut. Ia tidak bisa jatuh cinta pada siapapun, kecuali orang itu lebih lucu dari Il Potato. Mimei langsung terdiam, sebab ia tahu dirinya jauh dari lucu. Mizu juga menegaskan bahwa ia tidak punya pacar,
mematahkan rumor yang beredar. Mizu menunjukkan riwayat email pengiriman leluconnya ke acara radio. Mimei awalnya curiga, tapi Mizu menunjukkan bukti nyata. Mimei mulai mengerti kenapa Mizu tidak pernah memberitahunya sebelumnya. Mizu tahu, Mimei sangat mengidolakan Il Potato. Mimei mulai merasakan campuran kagum dan sedikit kesal. Mimei menyadari, Mizu adalah orang yang jauh lebih lucu darinya. Ia merasa dites setiap kali berbicara, karena berada di dekat seseorang yang lebih berbakat di bidang humor membuatnya gugup. Mizu bertanya apakah itu mengganggu Mimei, dan ini membuat Mimei semakin kikuk. Mimei menunjukkan catatan leluconnya pada Mizu. Reaksi Mizu mengejutkan. Hah? Tapi ini lucu. Mimei tidak percaya. Mizu menyimpulkan bahwa humor itu subjektif. Mimei terlalu keras pada dirinya sendiri. Mimei hanya kurang percaya diri. Dan kemudian, tanpa izin, Mizu menekan tombol send pada ponsel Mimei, mengirim semua leluconnya ke radio. Mimei panik karena menurutnya leluconnya belum siap. Mizu berkata bahwa banyak pendengar mengirim lebih dari 100 lelucon seminggu. Yang penting adalah berani mencoba, bukan menahan diri karena takut tidak lucu. Mimei akhirnya berkata, "Minggu depan, aku bersumpah, aku akan membuat salah satu leluconku dibaca di radio." Mizu tersenyum bangga. Di kafe, Mizu menyemangati Mimei. Ia mengakui bahwa Mimei adalah orang yang sangat berdedikasi. Dan justru tipe orang seperti itu yang bisa berjaya di arena improvised one-liner. Mimei mulai berlatih lebih keras lagi. Di ruang OSIS, Mimei merenung. Ia menikmati proses membuat lelucon. Ia ingin menjadi lucu di mata Longhopes, tapi juga di mata Mizu. Ia teringat kata-kata Mizu. Ini lucu. Kata-kata itu adalah hal yang paling ingin ia dengar selama ini. Namun ia juga bertanya-tanya, kenapa Mizu harus menjadi Il Potato? Malam berikutnya, sebelum acara radio dimulai, Mizu mengirim pesan kepada Mimei. Bisakah kamu keluar rumah sekarang? Mimei panik, karena sudah larut, dan ia tidak boleh keluar malam. Tapi Mizu bersikeras, jika tak bisa keluar, mereka bisa mendengarkan bersama lewat telepon. Namun Mizu sudah terlanjur keluar rumah. Mimei akhirnya menyerah dan keluar rumah juga. Mimei bertemu Mizu di jalan. Mizu menggoda Mimei. Sebagai ketua OSIS, kamu bandel juga ya? Keluar malam. Aku sudah tahu kamu tinggal di Dua Com. Mimei semakin panik. Namun akhirnya mereka pergi ke tempat yang lebih sunyi untuk mendengarkan siaran radio bersama. Mereka duduk berdua. Angin malam bertiup kencang. Mimei gugup. Apakah kali ini leluconnya akan dibaca? Atau akan gagal lagi? Mizu tampak tenang dan percaya diri. Dengarkan saja acaranya. Momen ini menandai awal kedekatan mereka, bukan hanya sebagai teman sekelas, tapi sebagai dua orang yang saling terhubung melalui humor dan radio. Mimei dan Mizu duduk berdua di bangku taman sambil menunggu acara Monmeet dimulai. Mizu menyadari jantung Mimei berdegup kencang. Ia gugup karena berharap leluconnya dibaca malam ini. Mimei mencoba menutupi kegugupannya, tapi Mizu sudah tahu segalanya. Mizu memberikan satu earbud pada Mimei. Mereka akan mendengarkan bersama. Ketika pembukaan acara terdengar, keduanya terdiam dan fokus. Saat angin malam bertiup, Mizu melihat Mimei kedinginan dan langsung mengulurkan hoodie-nya untuk menutupi bahu Mimei. Menariknya mendekat tanpa banyak bicara. Mimei langsung memerah karena kedekatan itu. Untuk menutupi rasa malu, ia memaksa Mizu untuk fokus. Cepat baca emailnya, Mizu hanya tertawa kecil. Ketika sesi pembacaan lelucon dimulai, DJ membaca. Dari pendengar Il Potato. Lelucon Mizu dibacakan lagi, dan mereka sama-sama tertawa.
Mimei tersenyum, tapi dalam hati ia mulai gelisah. Kenapa leluconku belum dibaca? DJ terus membaca kiriman lucu dari berbagai pendengar. Battle Chimney Comet 8 Guys in a 4.5 Mat Room dan lainnya. Tapi nama Mimei belum muncul. Mimei menahan rasa kecewa, sedangkan Mizu tetap santai menikmati acara. DJ tiba-tiba berkata, "Minggu ini ada satu pendengar yang mengirim 300 kiriman sekaligus." Mimei dan Mizu langsung tahu, itu pasti Mimei. DJ melanjutkan, "Kami memilih 3 yang cukup bagus. Silahkan dibacakan kalau cocok." Mimei dan Mizu menahan napas. Apakah salah satunya akan dibacakan? Sesi iklan dimulai. Mizu tampak sedikit gugup juga, sementara Mimei mencoba tersenyum. Mizu berkata, "Tenang saja, kita belum tahu hasilnya." Mimei mengangguk, tapi jelas deg-degan. DJ membaca, "Dari pendengar Owl in the Woods." Itu nama pena Mimei. Mizu menoleh dengan mata berbinar, sementara Mimei tampak hampir pingsan karena lega dan senangnya. Leluconnya tentang Musclehead in Love membuat DJ tertawa, dan Mizu ikut tertawa. "Hahaha, bagus, itu lucu." Mimei merasa dunianya cerah seketika. Ia diterima, ia dianggap lucu. Terlebih lagi, Mizu juga menganggapnya lucu. Beberapa hari kemudian, Mizu bertanya apakah Mimei akan terus mengirim lelucon. Mimei menjawab dengan mantap, "Ya, aku menolak untuk kalah." Satu paket spesial datang ke rumah Mimei. Souvenir eksklusif dari stasiun radio sebagai hadiah, karena leluconnya dibacakan. Mimei terpukau. Mizu tersenyum bangga melihatnya. Mimei berkata sambil malu-malu, "Tolong rahasiakan hal ini di sekolah, bahwa aku ini semacam pengrajin lelucon." Mizu mengangguk, meski jelas ia ingin membanggakannya. Di sekolah, Mimei melihat Mizu sudah menggantungkan gantungan kunci hadiah radio di tasnya. Mimei panik. Apa? Kita jadi pakai gantungan kunci pasangan, nanti orang salah paham." Mizu tidak peduli, ia justru senang menggantungkannya. Mimei berusaha menutupi rasa malu dan kegembiraannya. Saat mereka berjalan ke kelas, Mimei teringat ucapan Mizu sebelumnya. "Aku tidak bisa jatuh cinta pada siapapun, kecuali dia lebih lucu dari Il Potato." Mizu lalu menatap Mimei dengan lembut. "Teruslah berusaha, dan jadilah lebih lucu dariku." Mimei terkejut. Apakah itu semacam pengakuan tidak langsung? Mizu melanjutkan, "Akan lebih seru kalau kita bisa bersaing. Kompetitif itu menyenangkan, kan?" Mimei hanya bisa terpaku. Dalam hati ia berpikir, lebih lucu dari Il Potato itu mustahil. Tapi wajahnya memerah, menandakan tekad dan perasaan barunya yang belum ia sadari sepenuhnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.